Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras masalah kasam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain? Udah makan siang? Wes, mantap, is the best. Coba Kaisam pengen spill ya. Kalian tuh kerja di Hongkong berapa tahun sih cuy? Kaisam 10 tahun. Mau 10 tahun, 1 tahun lagi 10 tahun. Kalian berapa tahun di Hongkong? Coba kasih tahu. Nah, suka dukanya kalian itu pertama kali kerja di Hongkong itu kena mental atau enggak? Coba jujur. Nah, supaya ini teman-teman kita pekerja migran Indonesia yang baru datang ke Hongkong, ini tahu membaca komentar-komentar kalian bahwa apa yang dia alami saat baru datang ke Hongkong itu sungguh sangat hal yang wajar. Dimarahin, dibentak-bentak, ya kan, karena saat kita datang ke Hongkong ini kan memadukan dua perbedaan ya cuy ya, karakter, sikap majikan, apalagi bahasa kita juga masih belum match gitu ya sama majikan, masih miskomunikasi. Ini kejadiannya semalam ya cuy ya, kayak Tisam itu alhamdulillah semalam itu makan halal bihalal di KJRI, kebetulan sekali di jam 8 malam. Kayak Tisam itu mau pulang rencananya di jam 8 itu Kayak Tisam sudah finish ya, mau pulang. Pas di lift itu Kayak Tisam ketemu sama drivernya KJRI yang lagi bawa makanan. Ya Tisam, di bawah ada mbak-mbak tuh nangis, baru kabur dari majikannya. Kayak Tisam kan jiwa keponya itu kan memberontak ya cuy ya. Kenapa baru 1 bulan ini nangis-nangis di KJRI? Mbaknya itu cuy, kaburnya pintar ke KJRI. Ya kan? Aduh. Nah, jadi cuy, Kaisam tuh ngomong, boleh nggak sih Kaisam lihat? Boleh, sini. Ya Tisam. Akhirnya jam 8. Kaisam itu masuk dulu tuh ke ruangan itu. Ternyata di situ ada mbak-mbak pakai jaket ungu, udah bawa grembolan, nggak bawa koper ya. Dia bawa tas tenteng, di dalamnya isi baju dan kantong plastik, mungkin itu baju kotornya dia. Saat Kayak Tisam melihat mbak itu, Kaisam itu menyadari bahwa dia ini sangat ketakutan, bingung, dan gak tahu harus gimana cuy. Karena dalam posisi dia tangannya itu kan pada kering ya, karena mungkin dia nggak pakai lotion atau apa gitu kan, karena musim dingin lagi kering semuanya. Kulit kalian gimana? Kering atau enggak? Kayak Tisam pakai apa ya? Kaisam pakai hand body aja sih cuy. Hand cream ya, hand cream. Kalian pakai enggak? Nih, kayak sama alhamdulillah tuh, walaupun megang biopasoy, megang apa, tapi kita juga harus merawat diri kita sendiri. Jadi ya jangan babu itu ya, babu banget gitu cuy. Kan hand cream itu murah, $11 itu di Waihong ada. Beli yang murah-murah aja, nggak apa-apa, nggak usah yang brand-brand apa gitu cuy. Yang penting kita tangannya masih bersih gitu kan. Kayak sama nggak pakai sarung tangan nih cuy, alhamdulillah, masya Allah ya. Coba lihat tangan kalian, apakah rusak? Nah, termasuknya mbaknya nih tangannya rusak, kering ya. Dia ini bergetar cuy tangannya. Wah, ini kena mental nih kan Kaisam ya. Akhirnya ditanya sama KJRI pada waktu itu nggak mau ngomong mbaknya. Saat datang, Kaisam itu ngomong, "Mbak, kamu dari mana? Mau peluk saya nggak?" Wes, Kayak bisa menawarkan badan Kayak Tisam untuk dipeluk. Akhirnya meluk cuy. Di situ mbaknya meluk Kayak Tisam. Nangis sekenceng-kencengnya itu sampai tangannya itu bergetar. Udah, tenang dulu. Kamu orang mana? Wah, logatnya ini orang Indramayu ini. Sampai Kayak Tisam itu ngomong, "Kamu orang Indramayu? Orang Indramayu ini bagian mana?" "Saya juga orang Indramayu ini." Ternyata orang Indramayu yang kabur. Jadi Kayak Tisam itu pakai bahasa daerah Kaisam sendiri ya, pakai bahasa Jawa untuk komunikasi dengan mbaknya. "Kenapa kamu itu bisa kabur? Kamu dari mana?" "Dari Yunlong coy." Yunlong ke KJRI, pinter nih mbaknya, langsung kabur ke KJRI. Untung KJRI-nya lagi ada acara semalam itu. Jadi kan banyak orang di KJRI-nya. Dia datang coy dari Yunlong. Kaisam nanya, "Kamu dari mana Yunlong itu kok bisa ke Causeway Bay?" Ya kan kita aja ya yang bertahun-tahun kerja di sini kan pasti ada yang nanya, "Kaisam KJRI itu di mana?" Ya kan? Kalau kalian nggak tahu rutenya KJRI, banyak tuh di YouTube mbak-mbak yang bikin rute KJRI Hongkong. Itu ada kok, udah nggak usah pusing-pusing kalian ya. Mbaknya ini datang cuy ke KJRI pas di jam 8.15 Kaisam mau pulang. Akhirnya Kaisam nanya, "Kamu kabur atau diusir? Ada kamu dipukul sama majikan?" "Nggak ada." Dia nangis ya, udah Kaisam itu biar dia suruh nangis dulu sendiri ya kan. Akhirnya dia mulai tuh bercerita cuy.
dia ini menjaga baby yang baru lahir. Dia di situ ada Singsang, Dadai, dan baby baru lahir, cuy. Singsang, Dadai terus dibantu sama neneknya. Kalau setiap siang itu sangat wajar, cuy. Kayak Tisam aja dulu jaga baby, datang ke sini 5 bulan, itu memang ada nenek yang selalu datang karena cucu pertama itu adalah sebuah yang paling mereka banggakan dan ditunggu. Nah, kalau misalkan kita belum percaya untuk megang, itu jangan pernah kalian menyalahkan diri kalian sendiri kotor ataupun apa. Karena kayak Tisam juga 6 bulan itu baru diizinkan megang. Itu ada beberapa faktor, cuy. Kenapa majikan melakukan seperti itu? Yang pertama, dia tuh nggak tahu kita punya alergi atau enggak. Yang kedua, kita nih bagaimana cara hidup kita gitu kan. Karena majikan itu apakah boleh Kaisam tidak mempercayai kita? Boleh banget. Karena kita tuh datang sebagai orang lain, cuy. Jadi kita nggak usah menyalahkan diri kita kalau misalkan segala-gala, jangan Cece, don't touch, jangan. Nah itu bukan berarti mereka merendahkan kita. Itu untuk memprotek keluarganya dia, apalagi babynya yang baru lahir gitu kan. Karena majikan baru tinggal beberapa hari dengan kita. Jadi sangat wajar sekali kalau kalian nggak boleh menyentuh bayi kalian. Coba, ada nggak nih yang sama, bayinya nggak boleh disentuh-sentuh, ya kan? Kalau kalian baru kerja dan boleh menyentuh itu bayi, itu merupakan rezeki menurut Kaisam. Jangan disia-siakan, ya. Nah ini termasuknya mbaknya. Terus di situ ada anjing juga. Terus dia mengeluh juga. Kalau misalkan dia cuci baju, itu embernya 1 ember dengan pencucian air kencing si dogi itu. Jadi dia merasa bahwa derajatnya dia ini sama kayak anjing gitu, cuy. Nah ini tergantung kita memandang diri kita bagaimana kerja di rumah majikan. Akhirnya Kak Isam di situ ya nyeramahin ya, orang lagi nangis gitu kan. Tapi Kak Isam membuka logikanya bahwa apa yang dia bayangkan itu sebenarnya bisa dia itu untuk bagaimana sih solusinya untuk menghadapi seperti ini, ya kan? Akhirnya di situ Kak Isam ngomong, kalau misalkan memang kamu tidak mau menggunakan ember tersebut, gak usah gunakan. Kak Isam kasih tahu caranya. Berarti besok pagi kamu cuci, itu tinggal baju diberekin, dibasahin sedikit, dikucek, langsung selesai. Jadi kayak Tisam, tapi kalau misalkan dikucek pakai tangan itu bau bajunya. Kak Isam punya tips, coy. Jadi kalian tetesin biopasoy sedikit aja, dicampur pakai air, itu menghilangkan bau, cuy. Kalau misalkan kalian ngejemur, caranya kayak gitu. Tapi jangan banyak-banyak, nanti warnanya luntur ya. Sedikit aja, itu membuat kita nggak bau apek gitu, cuy. Kalau misalkan kalian sistemnya cuci tangan ya. Kaisam juga sama aja. Setiap mandi itu kayak Tisam itu langsung cuci. Kalau kayak Tisam ya, jemur di luar, mau netes aja itu kan tengah malam, nggak ada yang komplain gitu kan. Pagi itu udah kering. Nah itu. Tapi kalau misalkan majikan kalian nggak boleh nyuci malam, ya caranya kayak gitu. Nggak usah pakai ember itu. Kalau misalkan memang kamu tahu itu adalah air kencing anjing, ditaruh ember itu juga. Nanti kalau kamu udah gajian, kamu saat libur beli ember sendiri. Berarti di sini kita harus modal. Saat kita membeli ember takut dimarahin sama majikan, gak usah takut. Karena kita pakai uang kita sendiri. Ibaratnya majikan saya butuh ini. Gak apa-apa, majikan itu akan diam kalau beli sendiri. Kayak saya yakin, yang penting kalian bisa mendebat secara logika. Ya. Jadi di Hongkong itu bukan pakainya perasaan aja, cuy. Kalau kalian pakai perasaan aja, yo hancur kamu kerja di Hongkong. Terus yang paling membuat pekerja migran ini kabur dari rumah majikannya, katanya cuy, kalau siang makannya mie aja, kalau malam dia pernah minta nasi, dikasihnya sedikit, bahkan gak pernah katanya cuy. Kayak saya mikir, masuk logika nggak sih majikan gak ngasih makan? Semua orang juga pasti akan mikir ya, tapi mbaknya ini yang mengalami, mungkin saja benar, ya kan? Mungkin saja benar. Apa Kaisam yang harus dilakukan? Yo kita ngomong setiap hari, saya lapar, saya lapar, saya lapar. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan majikan itu, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, beli di luar juga nggak boleh. Saya lapar. Nggak apa-apa, kita minta sama majikan. Kita punya kontrak kerja. Kaisam latih ya. Jadi bukan kabur. Lebih baik kita membuat majikan kita muak dan kita diusir. Karena percuma juga kerja dengan orang seperti itu. Ya percuma juga. Kita kalau misalkan Kaisam jadi mbaknya, Kaisam ngomong, saya lapar, saya butuh makan, saya butuh hidup. Saya makan apa, Sir? Saya makan apa, Dadai? Kalau walaupun dimarah-marahin dulu ya, walaupun makanan itu dibuang begitu aja, nggak apa-apa. Karena kita butuh makan.
Nah itu, nanti kita balas dendamnya kalau kita libur. Kita makan yang enak, kita beli makanan, stok di rumah. Kalau majikan itu marah kalau kita bawa stok makanan, berarti kamu taruhnya di dapur, makannya di dapur, nggak boleh selain dapur. Nah itu ya. Dan ngegelo aja. Kalau majikan memberikan kita kurang makan, kita ngegelo aja walaupun kita beli setiap itu. Walaupun dimarah, dipecat jalan yang terbaik daripada kita kelaparan di rumah majikan itu. Kita mendidik majikan untuk memiliki pri kemanusiaan. Ya, jadi jangan kabur, ya kan? Kalau mbaknya ini bisa ngomong, padahal ex Singapura 6 tahun loh cuy, kena mental di sini. Kalau mbaknya bisa ngomong dan merasa bahwa kita ini manusia loh, walaupun babu kita manusia, kita punya hak ngomong. Ya buat kalian ngomong, jangan diam aja. Akhirnya mbaknya merasa nggak dikasih makan, cuci baju dicampur dengan ember yang doginya. Wis pokoknya penat lah cuy, gemetar, takut, apa yang dilakukan, nggak betah di rumah majikan, kabur semalam. Saat Kak Tisa membuka logika tersebut, baru dia tersadar. Saya takut Kak, apa yang harus saya lakukan? Ya nasi sudah menjadi bubur. Kak Isam hanya menyarankan, kalian kalau misalkan baru kabur, diambil agensi. Agensi ini akan memberikan pilihan, kamu balik lagi ya ke rumah majikan, terima itu. Karena apa? Karena kamu baru cuy. Jangan sampai kamu dituntut biaya PT, jangan sampai kamu dituntut majikan 1 bulan gaji. Karena walaupun seperti itu aturan labor, saat kalian meninggalkan rumah majikan tanpa pemberitahuan, wajib kalian membayar 1 bulan gaji ke majikan. Selepas apapun alasan keburukan majikan, kalian tetap salah. Ya, jadi yang kabur-kabur itu tetap salah. Lakukan on proses prosedural. Kalau kalian memang udah nggak mau kerja di situ, bikin majikan muak. Dengan cara apa? Apa yang dilarang kita protes. Biar kita diusir. Saat kita diusir, hak-hak kita terbayar. Tiket pesawat, uang terminit, cuti tahunan, akomodasi. Kita itu be smart. Kita di sini jangan sampai kita menanggung hutang. Ya. Sampai akhirnya si KJRI menghubungi agennya, agennya ngejemput ya, kalau KJRI yang teleponnya takut ya. Nah sekarang dia pulang itu, saya nggak punya paket data Kak Isam. Jadi Kak Isam semalam itu cuma bisa kasih paket data dia ya. Terus Kak Isam ngomong, kamu nanti kalau udah oke kamu chat saya. Dan pagi ini dia alhamdulillahnya sudah dijemput sama agensinya. Terus dia takut dan bertanya, Kak Isam apakah nanti saya akan di blacklist? Nah ini kan baru sadarnya. Saat ketakutan-ketakutan itu kita tidak bisa mengontrol, ya kan? Yang ada saat kita sadar, kenapa ya saya melakukan seperti ini. Nah makanya video ini ada untuk kalian, supaya membentengi kalian yang mungkin saat ini masih ada di rumah majikan, untuk tenang. Kak Isam tahu kalian takut, Kak Isam tahu kalian pusing menghadapi majikan seperti itu. Kalau niat kalian tidak takut untuk diterminate, lakukan kerjaan sesuai apapun itu. Majikan suruh ini, ikutin. Majikan suruh ini, ikutin. Setidaknya 11 bulan kalian bertahan. Data kalian akan terbuka 11 bulan. Saat kalian udah muak dengan majikan itu, kalian bisa diproseskan agensi lain. Udah, tugas kalian itu bagaimana caranya? 11 bulan aja kerja. Ya, memang majikan Hongkong itu nampar mental cuy. Yang nuduh, mencurai, itu banyak kejadiannya. Jadi jangan pernah dimasukin hati kita. Bodoh aja, selagi kita nggak nyuri ya silakan aja poking lah ya. Nah ini kejadian mbaknya semalam ini, semoga tidak terulang dengan pekerja migran Indonesia yang baru. Seberat apapun pekerjaan kamu hari ini, sebelum cocoknya kamu dengan majikan, ini adalah hal yang wajar sekali. Selama majikan tidak memukul, tidak membuat luka ya di fisik kita, bertahan. Jangan ingat tuh omong Isam, oh iya nggak boleh dimasukin perasaan. Wes, bismillah kerja. Dimarahin, biarin aja, marahin aja. Ya Allah kuat, sholawatan terus. Ya, kalau kurang makan, kamu boleh chat Kak Isam. Nanti Kak Isam kasih makan buat anak-anak yang baru belum dapat gaji. Kak Isam beliin kopi, beliin mie, nggak apa-apa, support kalian. Gak usah takut. Nanti Kak Isam chat ya. Nanti sebagai bukti kalau majikan nuduh-nuduh mencurai, Kak Isam bisa menjadikan saksi kamu, oke? Gak usah sedih ya. Jadi ini mbaknya lagi di proses agensinya ya. Ya ini ada pilihannya dua. Kalau misalkan mbaknya dikembalikan ke majikan, Kak Isam sih sarankan, kemarin dia udah oke gitu kan, kembali ke majikan, diperbaiki lagi. Setidaknya kalau majikan muak, dia punya tiket pesawat untuk pulang gitu kan. Cuma problemnya di sini,
Apakah majikan ini masih mau menerima mbaknya? Nah ini pertanyaannya. Kalau majikan itu tidak mau, otomatis majikan minta garansi ya sama agentnya untuk dicarikan CC lagi. Yang rugi siapa? Yang rugi ya kita gitu kan, yang meninggalkan rumah majikan. Nah, majikan kalau misalkan mau menerima, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau majikan udah nggak mau menerima, ini adalah konsekuensi atas kesalahan kita yang tidak dipikir secara panjang. Ya udah terima saja. Nah, berarti di sini majikan itu kan akan menuntut 1 bulan gaji. Nggak dituntut itu udah alhamdulillah ya. Berarti kita harus beli tiket pesawat sendiri. Karena majikan akan mempersulit. Ya dong, rugi dong. Baru sebulan udah belikan tiket pesawat. Kita beli tiket pesawat sendiri. Palingan ya mentok kalau kita nggak punya duit gitu kan. Paling ditalangin dulu sama PT. Paling ujung-ujungnya kita dimarah-marahin sama PT. Nggak apa-apa, ya kan? Berarti kita dituntut nih untuk bayar PT, ya kan? Kalau kita nggak punya duit, ya kita ngesor aja. Ikuti permainan PT bagaimana. Diproseskan lagi, apakah bisa Kaisam? Bisa. Nanti dari PT itu diproseskan lagi, walaupun waktu yang ditempuh panjang lagi ya. Tapi PT itu akan memproseskan lagi Kaisam rasa. Karena apa? Karena ya gimana kalau uangnya nggak mau hilang ya proseskan lagi di pekerja migran. Tapi nanti kalau sudah diproseskan lagi sama PT, Kaisam pesan jangan lakukan hal seperti ini lagi. Kabur dari rumah majikan itu bukan solusi yang terbaik. Saat kalian merasa bergetar tangan, takut apa? Ingat ada Allah. Ya, istighfar terus. La haula wala quwata illa billah. Kita doakan semoga teman-teman kita yang masih berjuang dari nol ya, semoga dikuatkan lahir batinnya, dan semoga Kaisam harapkan kalian bisa finish, dan semoga ganti majikan di majikan baru kalian mendapatkan keberuntungan dan majikan yang lebih baik daripada majikan ini. Kalau majikan kamu saat ini zolim kepada kamu, berdoalah terus dalam hati, semoga kebaikannya itu akan ngalir ke kamu. Oke? See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.